Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kotrul Goetz dari Prodi Manajemen kelas CD Malam dengan NIM 256120100096. Saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia edisi 4. Di sini ada bab 8 dengan judul pengendalian internal dan kas. Kemudian tujuan pembelajarannya dan pengendalian internal, yaitu pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Kemudian tujuan pengendalian internal yaitu tujuan pengendalian internal sebagai berikut. Lanjut, unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal atau biasa disebut elemen internal kontrol yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi, yaitu 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko atau biasa disebut risk assessment, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, yang kelima informasi dan komunikasi. Kemudian tampilan 2 yaitu unsur-unsur dalam pengendalian internal. Contohnya yaitu ada di bawah. Selanjutnya, lingkungan pengendalian. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlakukan untuk mengendalikannya. Kemudian prosedur pengendaliannya yaitu dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal sebagai berikut. 1. Personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. 2. Perpisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. 3. Operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. 4. Bukti dan langkah-langkah keamanan. Kemudian tampilan 4 ada prosedur pengendalian internal. Contohnya yaitu ancaman terhadap pengendalian, prosedur pengendalian, personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Sebagai yang tadi sudah disebutkan. Kemudian pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Kemudian tampilan kelima yaitu sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Ada 2 yaitu tanda peringatan sistem dari manusia dan tanda peringatan sistem akuntansi. Kemudian informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diberlakukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut. 1. Pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat, dan kemudian ada pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contohnya, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Kemudian yaitu ada sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Kemudian ada pengendalian terhadap penerimaan kas, yaitu untuk melindungi
melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya, perusahaan menerima kas dari dua sumber utama, yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kemudian ada kas yang diterima dari penjualan tunai, yaitu contohnya sebagai berikut. Yaitu kemudian kas kurang atau kas lebih, biasa disebut cash short and over. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih, yang biasa disebut kita kas short and over. Contoh kas kurang atau kas lebih yaitu sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai senilai Rp35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai yaitu Rp35.668.000. Kemudian penjualan tunai, penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar Rp22.000, Rp35.690.000 dikurang Rp35.668.000 akan dicatat sebagai berikut. Kas kurang atau lebih yaitu jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro yaitu kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran. Biasa disebutnya remittance slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik yaitu kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik atau electronic fund transfer, biasa disingkatnya EFT. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membangkan tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otoritas transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Kemudian ada pengendalian pembayaran kas, yaitu pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher atau voucher system merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen dan memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik yaitu kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contohnya, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank, perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut, yaitu 1. Rekening bank mengurangi
keuangan. 2. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. 3. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Kemudian ada laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirim ke nasabah dalam bentuk cetakan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Tampilan ketujuhnya ada laporan bank. Contohnya ada di bawah. Kemudian ada hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Ini contohnya. Lanjut, laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Kemudian tampilan 9 ada catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Ini contohnya. Kemudian ada selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Kemudian ini rekonsiliasi bank. Ada 2, yaitu merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian ada rekonsiliasi bank, biasanya dibagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua ada bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Kemudian ada contoh rekonsiliasi bank. Berikut contohnya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Kemudian ada langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank yang kedua. Lanjut, ada ilustrasi dari rekonsiliasi bagian ke-1, yaitu sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank. Kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar senilai 3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah senilai 2.549.990 perak. Berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Yang keduanya ada langkah setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank senilai 816.200 perak. Langkah ketiganya ada 3 cek yang belum diuangkan, yaitu nomor 812 ada Rp1.061.000, yang nomor 878 ada Rp435.390 perak, yang nomor 883 ada Rp48.600 perak. Jadi totalnya Rp1.544.990 perak. Langkah ke-6-nya ada wesel tagihan senilai Rp400.000. Berikut bunga sebesar langkah Rp8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit senilai Rp408.000. Langkah 7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan sebesar Rp300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit senilai Rp300.000. Selanjutnya ada ilustrasi bagian ketiga, beban admin
bank senilai 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit senilai 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 perak untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260 perak. Kemudian tampilan ke-11-nya ada rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Begini contohnya. Kemudian ada ayat jurnal untuk PT Sigma Utama berdasarkan rekonsiliasi bank. Sebelumnya ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Dana kas keperluan khusus, yaitu perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus yang kedua ada dana kas kecil, biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Kemudian ada ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Berikut ada tabelnya. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kecil ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Kemudian pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut, yaitu perlengkapan kantor senilai Rp380.000, perangko atau debit perlengkapan kantornya yaitu Rp22.000, perlengkapan atau tokonya yaitu Rp35.000, beban administrasi dan lain-lainnya yaitu Rp30.000. Jadi totalnya Rp467.000. Kemudian ada ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Kemudian pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas, biasa disebut kas ekuivalen. Kemudian ada pelaporan kas dalam laporan keuangan bagian 2. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Contohnya ada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016. Kemudian ada rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan biasa disebut ratio of cash to monthly cash expenses, berguna untuk menilai beberapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa 1. Pembiayaan tambahan dan 2. Arus kas positif dari kegiatan operasi. Kemudian ada rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan yaitu kas pada akhir tahun per beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Bahkan kas bulanan terkadang disebut kas burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut, yaitu beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi per 12. Kemudian ada ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies, yaitu sebagai berikut. Kemudian ada ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan berdasarkan data yang disajikan sebelumnya. Beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Terima kasih.